Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Nugroho. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsepsi Trisentra Ki Hajar Dewantara. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan Trisentra Ki Hajar Dewantara itu dalam konteks pendidikan? Nah, di sini akan kita bahas lebih dalam mengenai konsepsi tersebut. Jadi, kalau misalkan kita berbicara tentang konsep Trisentra Ki Hajar Dewantara itu tidak lepas daripada riwayat kehidupan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang dimana awal mula nama Ki Hajar Dewantara itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau ini dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis Legi tanggal 2 Mei tahun 1989 dan wafat pada tanggal 26 April 1959 sebagai putra keempat dari Pangeran Suryaningrat dan sebagai cucu Sri Paku Alam III. Nah, itu berarti beliau keturunan bangsawan Pakualaman. Kemudian pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara barulah mendirikan sekolah taman siswa. Nah, adapun beliau sewaktu masa kecilnya itu sudah diajarkan mengaji, menulis huruf Jawa karena memang ayahandanya berharap anaknya menjadi seorang mualim yang baik dan jujur. Dia pun mempunyai pandangan bahwa ini ya, teman-temannya yang berada di luar tembok Pakualaman itu bisa menemaninya belajar sehingga teman-temannya juga tahu membaca, menulis walaupun tidak sempurna. Nah, sehingga dapat dikatakan jiwa kepeduliannya akan pendidikan bagi semua teman-temannya di luar tembok Pakualaman itu sudah tumbuh dalam dirinya. Kemudian semakin dewasa, semakin berkembang intelektualitas dan moralitasnya, maka terjadilah komunikasi dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang sama-sama memang aktif di paguyuban Selasa Kliwon pada waktu itu. Nah, itu di dalam lingkungan masyarakat yang menampung orang-orang yang mau bekerja untuk bangsanya dengan mendapat tugas waktu itu tugasnya propaganda melalui pidato-pidatonya. Kemudian beliau akhirnya membentuk partai politik pertama dalam sejarah Indonesia itu kan kolonial yaitu yang bernama Indis Party. Kemudian pada tahun 1913 sehari setelah menikah dengan Raden Ajeng Sutartina, putri dari dari Pangeran Haryo Sasraningrat. Nah, itu beliau ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda bersama kedua rekannya di Indis Party itu. Karena pada saat Belanda merayakan hari kebebasan Belanda yang ke-100 tahun, ia mengkritik dengan membuat tulisan yang berjudul Al ik eens Nederland was, seandainya aku seorang Belanda. Ketika sudah bebas, ia pulang. Karena memang terjadi perang dunia, akhirnya ia tidak jadi pulang dan menjadi seorang jurnalis. Nah, ini semakin berat beban hidupnya di tanah pembuangan, karena itu istri dan anak pertamanya yang lahir di Belanda, ya kalau tidak salah namanya Asri Wandansari. Nah, jadi suatu ketika sedang menulis itu Ki Hajar Dewantara, anaknya merengek gitu. Lalu disuruhlah anaknya itu bermain di luar dengan udara yang dingin, akhirnya sakit. Nah, kejadian inilah sehingga terucap dari kalimatnya bahwa ini salahnya sebagai bapak dan pada kejadian itulah yang menjadi asas dalam mendidik anak, yaitu menghambakan anak dalam arti memelihara, memberi apa saja dan mencukupi segala kebutuhannya. Nah, inilah awalnya dia semangat dan juga keluarnya metode Among tersebut. Karena memang Ki Hajar Dewantara itu sewaktu kecilnya sering mendengar perintah dari ibunya bahwa jangan merusak tanaman,
jangan menyiksa binatang, dan dia tidak mau lagi memelihara binatang dalam kurungan. Jadi semua itu harus bebas. Dan ini pula nih, yang mempengaruhi pandangannya bahwa dalam mendidik itu harus diberi kebebasan lahir batinnya dan mempengaruhi pula sifat kebangsaan dari anak tersebut. Karena jika kita menghilangkan sifat kebangsaan dari anak tersebut, maka sama saja mencerabut ini ya, anak tersebut dari akarnya, mencerabut pohon dari akarnya. Seperti itu. Kemudian ini ya, sifat kebangsaan ini juga muncul dari pengalaman hidup semasa kecil sampai dewasa ketika beliau mempelajari seni budaya, berinteraksi dengan masyarakat, dan nasihat dari orang-orang tua, serta politik yang terjadi pada masa itu. Nah, kemudian dalam catatannya pun ini ya, Ki Hajar Dewantara itu mempelajari beberapa tokoh ya, diantaranya seperti Maria Montessori, Froebel, dan beberapa tokoh pendidikan barat lainnya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, bagaimanakah pendidikan secara barat itu, akan dasar-dasarnya saja disitulah sudah terdapat hal-hal yang ganjil. Adapun dasar-dasarnya pendidikan barat itu yakni Ejring, Touch, dan Orde gitu kan. Jadi perintah, hukuman, dan ketertiban. Terutama dalam prakteknya, maka didikan yang sedemikian itu lalu berlaku sebagai pemerkosaan atas kehidupan batin anak-anak. Apa yang jadi buahnya, anak-anak rusak budi pekertinya, disebabkan selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman, yang biasanya tiada setimpal dengan kesalahannya. Kalau menjadi orang tua, ia tiada akan mendapat bekerja kalau tiada dipaksa, kalau tiada ada perintah. Kalau kita meniru saja yang semacam itu, tiadalah kita bisa membentuk orang yang punya kepribadian. Nah, jadi karena memang beliau berpandangan bahwa kalau misalkan anak-anak itu ini ya, dari kecil dibiasakan untuk belajar dan juga mendapat tugas dengan cara dipaksa dan diberi hukuman, bahwasanya jika tidak mengerjakan akan diberi hukuman. Nah, maka ketika sudah besar pun, jika tidak ada paksaan dan perintah, maka ia tidak mau bekerja. Nah, di sini beliau sudah menyadari bahwa pendidikan, pembelajaran itu bukanlah sebuah paksaan. Artinya memang ya menjadi kebutuhan dan juga ini kewajiban atas dirinya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi seperti halnya oksigen begitu. Manusia membutuhkan oksigen. Jika tidak dapat oksigen, maka dia akan meninggal. Nah, dalam konteks ini berarti manusia harus belajar. Jika ia tidak belajar, maka dia akan tertinggal, akan terbelakang. Dan tidak ada kemajuan tentunya dalam dirinya. Sehingga tidak ada kesadaran yang kuat dalam dirinya. Nah, inilah pendidikan yang berdasarkan paksaan dan juga perintah hukuman ini, Ki Hajar Dewantara mengkritik konsepsi tersebut. Jadi kan memang kadang kalau misalkan tidak diberikan ini ya, punishment, hukuman, nah ya dampaknya ini, ketika tidak ada perintah, maka tidak ada hal inisiatif yang peserta didik itu kerjakan. Begitupun ketika dia sudah menjadi dewasa. Nah, padahal itulah pendidikan itu memerdekakan anak-anak dari segi lahir batinnya. Tugas pendidik, kata Ki Hajar Dewantara, ialah menuntun apa yang menjadi kodratnya si anak. Jadi potensi untuk berjalan itu ada di anak. Sedangkan orang tua, kan ini contohnya, orang tua itu tugasnya menuntunnya agar ia bisa berjalan. Nah, ini tugas
pendidik itu seperti itu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada dari anak, karena potensinya itu ada di anak tersebut. Nah, tanpa adanya paksaan, perintah, dan juga hukuman. Seperti itu. Dan di mana mungkin, maka sebaiknya lah sifat perguruan diganti dengan sifat perguruan bangsa kita. Pada zaman dahulu yakni memakai sistem kebangsaan yang lebih baik daripada sistem sekolah sekarang, yaitu sistem asrama ataupun sistem pondok. Hanya disitulah dapat berlaku pendidikan keluarga, pendidikan balai wiyata di masyarakat maksudnya, dan pergerakan ini ya, pendidikan keluarga, pendidikan balai wiyata yang dimaksudkan itu ya sekolah kalau misalnya dalam konteks sekarang, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Nah, budi pekerti, intelek, pendidikan diri sendiri, sistem inilah hendaknya disebut sistem tripusat atau trisentra. Jadi dalam catatannya, Ki Hajar Dewantara itu tidak melepaskan ketiga alam ini, alam keluarga, sekolah, dan juga ini apa, gerakan pemuda ataupun masyarakat. Nah, lebih lanjut menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pendidikan dapat berlangsung di berbagai tempat yang dinamakan trisentra pendidikan. Jadi ini ya, di sekolah itu kan tugasnya guru memberikan ilmu pengetahuan, informasi. Nah, tapi ada peran-peran yang sifatnya sentral di keluarga dan juga masyarakat, itu pun merupakan lingkungan belajarnya anak-anak. Nah, hingga tumbuh sejak remaja sampai dewasa. Jadi memang pendidikan yang didapatkan itu tidak terlepas daripada kehidupan masyarakat alami, gitu kan. Tidak ada pembatasan. Nah, yang pertama itu alam keluarga. Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting. Oleh karena sejak timbulnya adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti dari tiap-tiap manusia. Rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan. Teristimewa pendidikan budi pekerti terdapatlah di dalam hidup keluarga dalam sifat yang kuat dan murni, hingga tak akan dapat pusat-pusat pendidikan lainnya menyamainya. Di sini awal timbul keadaban manusia, perilaku, rasa cinta, rasa bersatu, dan perasaan-perasaan lainnya itu ada di dalam keluarga, yang dimana memang terutama sekali ya keluarga ini menanamkan budi pekertinya. Nah, budi pekerti jadi kekuatan akalnya serta sifat, sikap, dan nilai-nilai dasar seperti keyakinan, bahasa itu ada di dalam keluarga. Makanya terutama lingkungan keluarga ini harus kuat memberikan pengaruh kepada manusia. Jadi dasar-dasar kehidupan itulah didapatkan dari lingkungan keluarga. Yang dimana tentu harus ada ini ya, pola pembimbingan, penuntunan kepada anak tersebut agar lebih tersistem dan juga tertata pola hidupnya. Karena memang kalau misalkan masih anak-anak itu ada perilaku yang memang kadang nakal dan juga tidak mau diam, serta banyak bertanya, dan perilaku-perilaku yang dia temukan dalam kehidupan sehari-harinya akan dia contoh. Nah, ketika perilaku baik yang dia dapatkan dalam lingkungan keluarga dan contoh yang baik, tentu dia akan menerapkan juga kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi jika contoh-contoh yang buruk dia dapatkan, maka hal yang pertama dia akan menerapkannya juga di lingkungan keluarga ini. Dan biasanya itu
ia terapkan kepada adiknya. Jika ia punya adik, maka bahasa dia menegur adiknya, memperlakukan adiknya itu tentu ya bisa saja berlaku kasar dan juga ini ya, tentunya perilaku-perilaku yang justru buruk untuk dicontoh adiknya. Nah, maka itulah alam keluarga ini sebagai pusat pendidikan pertama bagi anak-anak dan sangat penting urgensinya. Dan memang keluarga ini sangat mempunyai pengaruh yang besar ketika anak-anak itu mulai lahir sampai ia tumbuh dewasa, bahkan ketika dia sudah ini ya, hidup dalam lingkungan masyarakat luas. Jadi memang kalau misalkan di lingkungan keluarga itu tidak kuat penanaman adab kemanusiaannya, kekuatan akalnya atau budi pekerti, dan juga sifat-sifat dasar serta nilai-nilai dasar yang baik, ketika sudah besar itu kalau misalkan seperti halnya pohon bambu, jika sudah tua, sudah besar, sudah keras, itu sulit untuk diluruskan kembali jika sudah bengkok. Tapi kalau misalkan masih anak-anak, itu masih bisa diluruskan. Seperti itulah kira-kira pentingnya peran keluarga dalam pendidikan. Nah, maka dari itu, lingkungan keluarga ini tentu ada kesinambungannya dan juga kerjasamanya dengan lingkungan sekolah ataupun alam perguruan bahasa Jajar Dewantara ini, di mana alam perguruan itu sebagai pusat pendidikan yang teristimewa, berkewajiban mengusahakan kecerdasan pikiran, perkembangan intelektual, serta pemberian ilmu pengetahuan. Balai Wiyata perguruan berdiri sebagai titik pusat dari persatuan ketiga pusat itu, yakni menjadi perantaraannya keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Nah, sekolah itu mengusahakan kecerdasan pikiran dan juga perkembangan intelektual anak tersebut. Nah, dari sini maka informasi-informasi pengetahuan membaca, menulis, menghitung, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada dan dikembangkan serta keterampilannya itu maka diberikanlah di lingkungan perguruan ini. Nah, tentunya orang-orang di lingkungan perguruan ini orang-orang yang memang sudah terlatih, terdidik, dan juga terampil. Jadi dia sudah memiliki kriteria itu, setelah mempunyai pengalaman. Kadang kan kalau misalkan tidak dikuatkan oleh lingkungan sekolah, nah orang tua siswa itu bisa saja dia terlatih dalam ini ya mengurus anaknya, tapi ia tidak terdidik untuk mengusahakan, mengajarkan kecerdasan pikiran dan juga memberikan informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan kepada anaknya. Maka disinilah peran sekolah dan perguruan itu mengusahakan kecerdasan pikiran dan juga perkembangan intelektualnya. Jadi tidak hanya ia mentransfer pengetahuan saja, tapi justru ia pun menguatkan kodrat potensi yang ada di dalam diri anak tersebut. Nah, tentunya agar ini ya tujuannya itu dapat dicapai, maka sekolah ini sebagaimana dia orang-orang yang terdidik, terlatih, pengalaman, dia menjadi tempat berkumpul dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat, yang dimana tidak hanya sebatas mengambil rapot saja. Jadi kan kalau sekarang orang tua itu kumpul ke sekolah, kalau misalkan saat mengambil rapot, ataupun mungkin di saat ada ini kegiatan dari sekolah untuk orang tua parenting, misalkan seperti itu.
Tapi dalam hal segi ini apa dasar-dasar tujuan yang ingin dicapai, nah itu tidak dirumuskan bersama. Nah, maka di lingkungan sekolah inilah sebagai tempat berkumpul yang dimana orang tua, masyarakat, dan sekolah itu menentukan tujuannya secara bersama, dan tentu pun sekolah kan dapat memberikan arahan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga lingkungan tersebut, lingkungan bagi anak-anaknya. Atau kalau misalkan dulu itu di zaman siswa antara lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga itu dia ini ya tidak ada sekat ataupun batas. Mereka semua itu interaksinya dalam satu lingkungan tersebut. Nah, maka dari pagi sampai sore itu mereka masih bisa bertemu dan juga masih bisa dikontrol oleh pendidik, oleh keluarganya, dan juga oleh masyarakat. Kemudian ke alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Alam pemuda yaitu pergerakannya pemuda-pemuda yang pada zaman kini terlihat sudah tetap adanya. Nah, harus kita akui dan kita pergunakan untuk menyokong pendidikan. Pergerakan pemuda itu hendaknya berlaku bagi anak-anak dalam akhir hidup kedua dan permulaan hidup ketiga, yaitu umur 14 sampai dengan 20 tahun. Sebelum umur itu, pemeliharaan pemuda lah yang pantas diadakan. Jadi di alam pemuda ini, pergerakan pemuda masyarakat, tentu sebelum ia aktif dalam masyarakat, kemudian bergaul dengan teman-teman luas di lingkungan masyarakat, itu harus ada pemeliharaan terlebih dahulu, ataupun dituntunlah oleh orang tuanya, oleh tokoh masyarakat tentang tindak tanduk perilakunya. Seperti itu. Nah, di mana di sini juga berlaku sistem pembelajaran dari masyarakat. Misalkan masyarakat tradisional itu mempunyai kebiasaan ini ya, menanam padi bersama, panen bersama, terus kemudian juga menumbuk padi bersama, serta ya kegiatan-kegiatan menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan adat istiadat. Disinilah peran daripada tokoh masyarakat untuk mendidik anak-anak tersebut, memeliharanya, menuntunnya, nah sehingga ia mengerti bagaimana adat istiadat, tata krama, kebiasaan di masyarakat, yang dimana ini sebagai bekal dan juga pengalaman bagi mereka ketika mereka sudah sampai beranjak remaja hingga dewasa. Nah, sehingga pada saat umur 14 sampai 20 tahun itu akhirnya berlakulah ia terjun ke dalam lingkungan masyarakat secara langsung dirinya tanpa harus dituntun oleh ini ya orang tuanya dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan mulai aktif dalam kegiatan di masyarakat. Karena memang hal seperti ini harusnya sudah dia dapatkan ketika dia masih kecil. Nah inilah, dan standar lingkungannya pun tidak bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan sekolah dan juga orang tua. Jadi ketika anak tersebut bermain ataupun pulang sekolah, kemudian ketemu teman-temannya di lingkungan masyarakat, itu harus sudah ada kontrol dari para masyarakat dan juga tokoh-tokohnya. Nah, kalau misalkan ada suatu perilaku yang tidak baik, maka itu bisa ditegur secara bersama. Nah, tidak bebas. Kan kalau kita sekarang di sekolah diajarkan hal-hal yang baik di rumah. Nah, tapi kadang ketika bertemu dengan lingkungan pertemanannya, apalagi terutama kalau kita melihat di kota-kota, itu lingkungannya itu sungguh bebas, nongkrong di
kafe itu kan, kemudian di klub-klub. Nah, akhirnya tidak standar, akhirnya bertentangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Di sekolah itu diajarkan hal yang baik, kemudian pengetahuannya tambah, tapi ketika dia keluar lingkungan sekolah dan bertemu serta berkumpul lingkungan pertemanannya, nah inilah pengaruh negatif malah lebih besar seperti itu. Karena itu tadi lingkungan dan juga standarnya itu tidak ada standar tujuan yang pasti dan juga kerjasama yang erat. Nah jadi ya cuek saja, cuek. Nah ini menurut Kak Dewantara ini tidak seperti ini. Di lingkungan masyarakat pun perlu dituntun ketika ya kecil dan perlu juga diawasi ketika ya sudah mulai beranjak dewasa sampai ya menjadi tahap kematangan sebagai anggota masyarakat, sebagai pergerakan pemuda. Nah inilah kalau misalkan tidak adanya kesinambungan kerjasama yang baik, maka akhirnya tujuan yang diajarkan di sekolah apa, kemudian ada juga mungkin yang di rumah ya bebas, tidak ada kontrol juga yang ini ya bagus dari keluarganya, sibuk main handphone, main game, dan segala macamnya masih kecil. Nah, ketika sudah besar ya semakin susah karena itu tadi kalau misalkan dia sudah besar dan juga sudah keras, walaupun bambu kalau sudah bengkok sulit untuk diluruskannya. Nah, akhirnya ya jauh dari tujuan pendidikan itu. Dan juga tentu sehingga ini ya kita seringkali mendapat informasi bahwasanya ya adanya tawuran pelajar, kemudian penggunaan narkoba dan juga perilaku-perilaku moral yang menyimpang dari kalangan-kalangan ini ya oknum-oknum siswa. Nah itu tadi karena ini ya kerjasama antara ketiga lingkungan ini hari ini kurang berjalan dan juga kurang mempunyai arah tujuan yang jelas secara perencanaan. Nah, maka kalau misalkan kita kembali kepada konsep ini, Trisakti Pendidikan, itu memang sudah ada standarnya. Orang tua, masyarakat yang dimana diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat menetapkan standarnya. Standar lingkungan keluarga seperti apa? Oh, masukan dari orang tua seperti ini. Nah, terus nanti baru tinggal orang tua mengembangkannya. Nah, di masyarakat bagaimana kontrolnya? Dan apa yang bisa diajarkan masyarakat kepada anak-anak tersebut? Nah, misalkan tentang ini, adat istiadat, tentang gotong royong. Nah, tentang ini, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, permainan tradisional, dan segala macamnya, itu bisa diajarkan. Jadi ketika ini sudah disepakati, maka tinggal dijalankan. Jadi terkontrol. Ya, secara tata ruang, dimensi tata ruang itu mereka hidup dalam lingkungan yang dimana tiga lingkungan ini pun mendidik mereka. Maka inilah Ki Dewantara pun mengatakan ya semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Nah itu kata kuncinya Ki Dewantara. Di siswa-siswa anak-anak itu dimanapun dia bisa belajar. Jadi tidak ada istilah mau belajar ke sekolah. Nah tidak ada seperti itu. Nah karena ya itulah tadi jika hanya dijalankan oleh sekolah saja maka tentu dari segi ini ya pengalaman hidupnya dan penguatannya itu ini ya kadang suka berbenturan ya, dalam arti ini antara kutub positif dengan negatif itu ya dua-duanya masih ada ditemukan pengaruh di dalam lingkungan pertemanan dan juga pergaulannya di lingkungan luar sekolah itu tadi. Kira seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah sangat luar biasa ya konsep Trisakti Dewantara. Nah, lebih lanjut di sini ada gambar trisentra. Jadi ini ya apa? T itu adalah tujuan, kemudian lingkaran ini adalah hasil kerjasama ketiga lingkungan. Nah, makanya kira-kira tujuannya apa? Tujuannya apa? Dirumuskan. Nah, misalkan inilah membangun masyarakat yang kreatif dan juga mandiri serta
tergantung nanti ada tahap-tahapannya. Misalkan dari segi ini ya, kebutuhan membaca tulis dia sudah terentaskan di dalam masyarakat suatu daerah. Nah, maka tinggal pengembangan tujuannya itu bertahap ke pengembangan pengetahuannya. Jika misalkan tahun ini ataupun 2 tahun ini masyarakat semuanya sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, maka di tahun-tahun berikutnya itu bisa ditambahkan tujuannya itu mengembangkan pengetahuan. Nah, pengetahuan secara teori tentang praktik di masyarakat, mengembangkan lingkungan pertanian, dan juga pengetahuan umum itu sudah didapat. Nah, bisa dilanjut lagi nanti ini secara praktik. Nah, di sini peran masyarakat bisa masuk secara praktik seperti itu. Karena kalau misalkan kita hari ini pembelajaran itu kan ada pembelajaran tematik yang dimana tematik itu ya tidak terlepas dari ini ya kebiasaan-kebiasaan hidup ini ya anak sehari-hari. Nah, misalkan tentang penggunaan energi cahaya, tentang gaya dan gerak. Nah itu saya rasa sudah bagus ya. Jadi tinggal bagaimana nih 3 lingkungan ini bisa bekerja sama menetapkan standarnya yang harus ingin dibangun di daerahnya seperti itu. Nah, ketika tujuannya sudah jelas, baru inilah ketiga lingkungan ini bekerja sama yang dimana di dalam ketiga lingkungan ini, nah anak-anak berada di posisi sentral. Anak-anak berada di posisi sentral di dalam lingkungan tersebut, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, kehidupannya itu dipengaruhi oleh pendidikan masing-masing perannya. Seperti itu. Kemudian, ini garis-garis putus di sini menerangkan bahwa masing-masing lingkungan ingin menjadikan anak didik menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, seperti itu. Jadi, sikap-sikap baik itu tidak hanya ditunjukkan anak kepada gurunya saja saat diberikan tugas dan ini ya belajar, tidak hanya ditunjukkan anak ketika diberikan soal ataupun materi ajar oleh gurunya di sekolah. Misalkan membersihkan lingkungan tidak hanya dilakukan anak-anak ketika dia mempunyai jadwal pikir di sekolah, tapi justru ilmu-ilmu ini akan dihidupkan di dalam lingkungan masyarakat dan juga keluarganya. Nah, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang baik, seperti itu. Nah, ini segitiga ini merupakan perpaduan kerjasama yang erat ketiga lingkungan yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Ini tidak kompleks ya, asalkan tentunya diketahui dan juga diterapkan itu kan. Makanya kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan ngerti. Nah, terutama ini kita sebagai pendidik kita harus mengerti dulu konsep trisentra ini, bahwasanya memang dalam pendidikan itu ya semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Kemudian pendidikan berlaku dalam tiga tempat, keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dimana memang perannya harus berjalan. Gitu. Nah, kenapa hari ini kita kehilangan siswa ataupun pemuda-pemuda yang memang tahu akan budaya bangsanya? Nah, dia lebih tahu budaya-budaya luar dan keterampilan-keterampilan dari luar. Karena memang secara kehidupannya di luar sekolah itu ia tidak mendapatkan keterampilan-keterampilan bangsanya. Nah, kecuali kalau misalkan dia mengikuti ekskul ataupun ini ya kegiatan-kegiatan di luar yang dia harus mengeluarkan uang gitu. Ya karena itu ketika dia pulang dari sekolah, bermain, bertemu temannya, dan juga nongkrong di mana, di rumah masyarakat, tanpa adanya kontrol. Nah, ya mau kontrol juga kadang kalau kondisi sekarang bagaimana terlalu kompleks gitu kan. Karena memang tata aturan-aturan itu ya seakan-akan pembangunan infrastruktur itu ya bebas gitu. Bebas. Nah, tidak memikirkan ini ada dampak buruknya, tidak bagi adab seorang manusia. Nah, ketika itu dihilangkan maka lah repot lah. Akhirnya lingkungan yang modern yang mengarahkan bukan ke yang baik ya, tapi mengarahkan kepada penggerusan moralnya
justru lebih kuat. Sehingga disitulah terjadi distorsi antara tujuan yang ditetapkan oleh kadang keluarga dan sekolah itu berbeda dengan lingkungan pertemanannya, dengan infrastruktur yang dia temui di di lingkungan-lingkungan pada umumnya seperti itu. Tapi memang ya karena memang Indonesia ini masyarakatnya masih banyak sekali yang tentunya beradab. Nah, dan ada juga lingkungan yang memang bagus untuk menjaga anggota masyarakatnya, dengan tokoh-tokoh masyarakatnya menerapkan aturan-aturan yang harus berlaku di dalam lingkungan tersebut. Nah, ini bagus nih seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Dan pada tahapannya itu ketika anak-anak sudah tahu mengenai nilai-nilai dasar, bahwasanya sebelum makan harus berdoa, harus menghormati orang tuanya, kemudian cara bicara yang baik di lingkungan keluarganya, ya terapkan di sekolah bertemu teman-temannya, ya bicara dengan bahasa yang baik, kemudian di masyarakat pun sama, dan juga diberi pengetahuan dari sekolah tentang membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan umumnya, misalkan seperti gaya gerak, manfaat energi matahari, dan segala macamnya, dia tahu maka ia bisa, kan? Bisa untuk melakukannya, ada potensi dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Nah, dan dia tahu nih harus seperti apa. Jadi misalkan dia sudah tahu seperti itu, nah maka ada kemauan dalam dirinya, oh ternyata seperti itu caranya. Ternyata matahari itu mempunyai manfaat dalam kehidupan kita besar. Gitu. Ternyata dalam kehidupan saya sehari-hari mengangkat gelas, kemudian mengangkat ember, kemudian membantu keluarga di rumah itu menggunakan gaya tarik dan gaya dorong. Nah, seperti itu. Nah, dia pun akhirnya terbiasa melakukan itu. Nah, kemudian juga dari segi pembiasaan pun sama, membiasakan bahwasanya merapikan tempat tidurnya, selalu merapikan mainan-mainan yang setelah dia pakai. Nah, terus kemudian pun juga dia disiplin, rapi, berpakaian rapi. Nah, kemudian dia sering membaca buku karena memang disediakan buku. Dan terus seperti itu dia lakukan karena dia mau gitu kan. Akhirnya dia menjadi terbiasa melakukan hal seperti itu. Justru ketika dia tidak membaca buku misalkan karena dia sudah biasa, itu hal yang aneh bagi dirinya. Dan merasa ada kurang dalam dirinya kalau misalkan sehari tidak membaca buku. Nah, kalau sekarang ada yang kurang kalau misalkan kita tidak bermain game menggunakan handphone. Nah, jadi pengaruhnya sangat besar seperti itu. Nah, karena itu terbiasa itu tadi, ketika dia dibiasakan hal yang sifatnya membangun, hal yang baik dalam dirinya, maka dia akan terbiasa. Tapi ketika akan terbiasa dan ketika dia tidak melakukan hal-hal yang positif tersebut, nah maka tidak nyaman. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan dia terbiasa, ya itulah gaya kehidupan yang kurang membangun. Rasanya kalau sehari saya nih, itu kan sebagai misalkan anak kecil tidak bermain game handphone online, itu kan ya ada yang kurang gitu. Jadi kalau misalkan tidak membaca buku karena emang tidak terbiasa membaca buku, biasa saja justru malah. Nah, karena lanjut tahapan berikutnya ya mencapai ke tahapan ikhlas tinggi. Oh, ketika ditanya bagaimana perasaan kamu setelah membaca buku ini, bagaimana perasaan kamu selalu merapikan tempat tidurmu, bagaimana perasaan kamu membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu, mengepel, bagaimana perasaan kamu ketika ini membantu masyarakat, bergotong royong. Nah, misalkan membangun pertanian hidroponik yang lebih canggih lagi kan.
oh saya senang. Nah itulah di situ ikhlas, tahapan pendidikan itu berjalan. Nah akhirnya dia apa? Mencapai ini ya kesadaran yang tinggi dalam berpikir dan bertindak. Dia sudah ngerti, ngerasa, ngerosok kan kalau kata Kiai Jadewantara ngerti, ngerosok dan juga dia mau melakukan ngelakoni. Bahkan tahapannya tadi kelasnya malah senang. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan. Kenapa pentingnya kerjasama antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan ini tadi. Harapannya itu dia secara ini ya batiniah itu merdeka dalam melakukan hal yang sifatnya membangun dirinya, potensinya. Nah, bahkan ia mampu membangun ini ya secara ilmu pengetahuan dia sudah ada, kemudian praktik secara teknik, nah, dan dia bisa mengelola hidupnya sehingga menjadi masyarakat yang peradabannya tinggi seperti itu. Jika ia mampu membangun ilmu teknik dan manajemen, ya seperti itu, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi memang konsep ini ya harus berlaku ya secara keseluruhan pendidikan menuntun ya kan. Memberikan kecerdasan kepada anak harus ini ya berjalan di lingkungan manapun, baik itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi kalau Taki Jadewantara tidak ada pengajaran bagaimanapun tingginya dapat berguna apabila hanya diberikan kepada sebagian kecil orang dalam pergaulan hidup. Mungkin kalau dalam konteks sekarang tidak ada pengajaran bagaimanapun tingginya dapat berguna apabila hanya diberikan di sekolah saja, ataupun di lingkungan orang tua. Tapi tentu diperkuat juga ya ini ya upaya-upaya daripada tokoh masyarakat diperluas lagi karena memang saya rasa juga sekarang ini peran tokoh masyarakat juga cukup luas dan bagus. Nah maka perlu diperluas lagi dan juga harus ada tujuan bersama antara keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, terutama itu bagaimana sih ide dari ini ya pendidikan anak di lingkungan masyarakat atau pendidikan remaja. Nah, itulah biasanya tokoh-tokoh dari masyarakat, ya bisa jadi tokoh alim ulama, tokoh adat istiadat, dan juga tokoh berpendidikan. Nah, itu mereka pun hadir di sekolah tersebut dan memberikan idenya, oh saya ingin lakukan pendidikan pengajaran tentang masyarakat nih kepada anak-anak ini, pengontrolannya seperti ini, yang diajarkan seperti ini, life skill-nya, jadi kecakapan hidupnya seperti ini. Nah, itu sangat bagus sekali. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jadi memang kalau misalkan kita ini tugasnya kan belajar. Nah, jadi agar saya tidak lupa juga, makanya saya juga sampaikan ya perkara nanti namanya orang disuruhnya belajar bukan hanya untuk paham perkara dia paham ataupun mengerti atau tidak, yang penting sudah belajar seperti itu. Nah, carilah ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.